Pernah nggak sih kamu masuk kelas yang rasanya, wah, mengubah cara pandang kamu sepenuhnya? Tapi di sisi lain, kita semua juga pasti pernah kan ikut kelas yang rasanya cuma buang-buang waktu? Nah, kali ini kita akan coba bongkar arsitektur tersembunyi di balik sebuah pembelajaran yang benar-benar efektif. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya tuh dalam banget. Sebenarnya apa sih yang membedakan keduanya? Apa karena gurunya yang karismatik atau materinya yang seru? Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih fundamental di baliknya. Jawabannya ada pada perencanaan. Betul, perencanaan yang disengaja. Pelajaran yang hebat itu bukan kebetulan loh. Mereka dirancang dengan sangat teliti. Dan desain ini ternyata berdiri di atas 3 fondasi yang super kuat. Yap, ada 3 pilar utama yang bikin perencanaan ini jadi sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar lagi dalam dunia pendidikan. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, fondasi pertama, filosofis. Ini bukan sekedar soal ngapalin fakta atau rumus ya. Para pemikir kayak John Dewey percaya kalau tujuan utama pendidikan itu ya buat membentuk karakter dan mengembangkan seluruh potensi seseorang. Jadi, setiap pelajaran yang dirancang dengan baik itu punya misi yang lebih besar, membangun manusia yang utuh dan mandiri. Lanjut, yang kedua, ada fondasi yuridis, atau gampangnya hukum. Di Indonesia sendiri misalnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu secara tegas mewajibkan para guru buat merencanakan pembelajaran yang berkualitas. Jadi ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah kewajiban profesional untuk memastikan setiap siswa dapat haknya. Dan yang terakhir, fondasi praktis. Coba deh bayangin kita mau bangun rumah tapi nggak punya cetak biru atau blueprint. Pasti kacau balau kan? Nah, ngajar juga sama. Tanpa rencana, pembelajaran jadi nggak punya arah, nggak efisien, dan susah banget buat diukur berhasil atau enggaknya. Rencana yang baik itu ibarat peta jalan menuju tujuan kita. Oke, kalau perencanaan ini sepenting itu, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan cetak biru atau rencana pembelajaran ini? Mari kita coba definisikan bareng-barang. Intinya gini, ini adalah proses menyusun langkah-langkah yang sistematis, mulai dari nentuin tujuan akhirnya apa, milih materi yang pas, ngerancang metode penyampaiannya gimana, sampai gimana caranya kita tahu kalau tujuan itu tercapai. Semuanya nyambung dalam satu alur yang logis. Para ahli punya sudut pandang yang menarik nih. Gagne, misalnya, melihatnya sebagai sebuah jalur yang terstruktur. Fokusnya adalah gimana caranya kita bantu siswa membangun kompetensi mereka, selangkah demi selangkah. Kalau Dick dan Carey, mereka nambahin dimensi lain, analisis sistematis. Artinya, nggak ada satu komponen pun yang boleh kelewat. Semuanya harus dianalisis dan dirancang secara terpadu, dari A sampai Z. Kayak nyusun puzzle gitu, semua kepingannya harus pas. Sementara itu, Joyce dan Well menyoroti soal keberagaman siswa. Menurut mereka, perencanaan yang baik itu adalah soal memilih model yang tepat supaya bisa mengakomodasi berbagai gaya belajar. Karena ya itu tadi, satu pendekatan untuk semua orang itu gak akan pernah berhasil. Oke, kita udah tahu kenapa dan apanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya? Ada 10 prinsip inti yang bisa jadi panduan kita dalam menciptakan rencana pembelajaran yang hebat. Pertama, tujuan harus jelas banget. Seperti kata Ralph Tyler, kita harus tahu persis mau kemana di akhir pelajaran. Tanpa tujuan, kita cuma muter-muter nggak jelas. Kedua, relevansi. Benjamin Bloom ngingetin kita, kalau siswa sampai nanya, buat apa sih saya belajar ini? Dan mereka nggak nemu jawabannya, ya udah, motivasi mereka bakal hilang. Pelajaran harus nyambung sama dunia mereka. Ketiga, diferensiasi. Ingat nggak ada 2 siswa yang sama persis. Rencana yang keren harus bisa melayani mereka yang cepat nangkap maupun yang butuh waktu lebih. Keempat, fleksibilitas. Rencana itu bukan kitab suci yang kaku. Kalau tiba-tiba diskusi di kelas jadi seru banget atau siswa kelihatan bingung, guru yang hebat harus bisa beradaptasi, bukan malah kaku berpegang pada rencana. Selanjutnya, yang kelima, keseimbangan. Hilda Taba mengajarkan bahwa pendidikan sejati itu menyentuh 3 hal. Pikiran kita, perasaan dan nilai kita, juga keterampilan fisik kita. Keenam, kontinuitas. Tiap pelajaran harus saling nyambung, kayak mata rantai. Apa yang dipelajari hari ini harus jadi fondasi yang kuat buat besok. Ketujuh, partisipasi aktif. Belajar paling efektif itu terjadi saat siswa jadi pemain, bukan penonton pasif. Mereka bukan ember kosong yang harus diisi, tapi api yang harus kita nyalakan. Dan kedelapan, evaluasi yang terukur.
Kita harus tahu apakah tujuan kita tercapai. Rencana yang baik punya cara yang jelas dan objektif buat ngukur keberhasilan, bukan cuma pakai perasaan. Kesembilan, manajemen sumber daya. Waktu di kelas itu kan terbatas, alat peraga juga. Nah, rencana yang efektif memastikan tiap menit dan tiap sumber daya itu dipakai semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, ke-10, integrasi. Anggap aja ini kayak sebuah orkestra. Tujuan, materi, cara ngajar, dan evaluasi semuanya harus main dalam harmoni yang sama untuk menciptakan simfoni pembelajaran yang indah. Oke, prinsip-prinsip ini kedengarannya keren ya secara teori, tapi gimana wujudnya dalam praktek di dunia nyata? Coba yuk kita lihat contoh evolusi perencanaan pembelajaran dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pergeserannya kelihatan jelas banget kalau kita bandingin dua kurikulum ini. Dulu di kurikulum 2013, pendekatannya itu sangat terstruktur dan kaku. Guru jadi pelaksana RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang super detail dan rumit. Nah, sekarang kurikulum Merdeka itu jauh lebih fleksibel, fokusnya ke siswa dan mendorong guru buat jadi desainer pengalaman belajar yang kreatif dan inovatif. Oke, kita udah bahas fondasi, definisi, prinsip, sampai contohnya. Jadi, apa sih poin utamanya? Kenapa ini semua penting? Bukan cuma buat guru, tapi juga buat kita semua sebagai pembelajar. Intinya begini, pembelajaran yang luar biasa itu bukan sulap, bukan kebetulan. Ia dirancang dengan sengaja. Perencanaan memastikan setiap menit yang kita habisin buat belajar itu punya tujuan, efektif, dan bisa disesuaikan. Dan kalau kita paham cetak biru ini, kita semua jadi lebih berdaya, baik saat kita mencoba ngajarin sesuatu maupun saat kita mencoba belajar hal baru. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan satu pertanyaan. Setelah tahu arsitektur di balik pembelajaran yang efektif, apa nih yang bakal kamu ubah dari caramu belajar? Gimana caranya kamu bisa merancang proses belajarmu sendiri supaya jadi lebih baik lagi? Coba deh, pikirkan.